kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Dalam kesempatan suasana siang Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini, sebagai seorang muslim tentunya tidaklah terkelebihan kalau kita bersama-sama secara kolektif menyampaikan ungkapan perasaan syukur yang jauh begitu mendalam. Sembari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Khalik Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala curahan kasih limpahan sayang Allah, atas taufik inayah dan hidayah Allah, dan dengan rahmat Allah, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, bahkan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin, sehingga pada akhirnya praktis kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kefarduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dari mimbar yang terhormat ini, kembali kami mengajak hadirin jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, semata-mata mengharap rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun dapat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk penuh rasa takut, semata-mata pasrah, berserah diri dan tawakal kepadanya. Semoga dengan takwa ini mudah-mudahan kita tergolong komunitas manusia yang tertentu yang pada akhirnya kita mampu memperoleh kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia juga kebahagiaan hidup di akhirat. Dan perlu menjadi sebuah catatan penting dalam agenda hidup kita agar nantinya kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia di alam akhirat nanti tidak lain. Bekal kita ini hanyalah berbekal takwa. Fatazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin rahimahullah, berbicara konteksnya tentang kehidupan dunia, nampaknya dunia ini seolah-olah terlihat bagaikan birunya laut, di mana ombak gelombang besar saling kejar-kejaran satu sama lain. Perahu atau sampan yang sedang terlayang di tengah samudra untuk menuju seberang, ada kalanya bisa terombang-ambing, dan terkadang ada pula yang nyaris sekarang tenggelam akibat hempasan ombak tiupan angin terpaan badan, sehingga sulit untuk bisa selamat singgah ke pantai tujuan. Sesungguhnya birunya laut itu hanyalah merupakan fata morgana, bualan dan tipuan yang semata. Al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Mencermati tentang kehidupan dunia ini, sesungguhnya manusia memiliki gaya hidup masing-masing dan cara hidup sendiri-sendiri. Memang manusia sering tertipu oleh kehidupan dunia. Dia tertipu karena cara pandang yang salah dan keliru terhadap kehidupan dunia. Mungkin terlalu butuh dunia atau cinta dunia. Ada yang beranggapan bahwa kedudukan, posisi jabatan, uang, harta benda yang kita miliki nampaknya bersifat abadi. Padahal sesungguhnya semua itu bersifat fana dan tidak akan pernah dibawa mati. Kita juga lupa bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang dihiasi oleh banyak cerita romantika, bagaikan berada di atas pentas panggung yang ditata oleh sutradara dalam cerita sandiwara penuh dusta. Nampaknya
hanyalah sekumpulan hari yang di dalamnya terdapat canda dia, tangis tawa, suka duka, datang dan pergi, dan ini nyaris semuanya merupakan permainan dan kesenangan sementara. Yauma innama hadhihi hayatud dunya mata wa innal akhirati hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang abadi dan kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya kita waspada terhadap kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Dunia memancarkan segala keindahannya dan kesenangan, sehingga manusia terkadang lupa akan akhirat yang abadi dan kekal. Maka jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai ladang, sebagai sarana untuk mengeruk dan mendulang sebanyak-banyaknya amal kebaikan, sehingga bisa dibawa sebagai bekal untuk kehidupan di negeri akhirat. Hidup yang baik atau ideal adalah yakni hidup yang mengandung pola keseimbangan. Artinya seimbang antara kehidupan dunia dan seimbang dengan kehidupan akhirat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar hidup kita di dunia dan di akhirat menjadi baik. Pertama, selalu banyak mengingat mati. Dengan mengingat mati, kita berhati-hati dalam melangkah dan selalu mengalah dalam permasalahan. Karena apabila kematian tiba dan menjelang, kita tidak membawa apa-apa kecuali kain kafan dan amal ibadah selagi kita hidup. Yang kedua, agar kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat kelak, manfaatkan waktu selagi hidup. Gunakan waktu selalu istiqamah dalam beribadah, karena waktu tidak akan bisa terulang kembali, dan manusia tak kalah mati tidak akan bisa hidup kembali. Yang ketiga, kendalikan hawa nafsu. Nafsu terkadang membuat kita bersifat anania, serakah, dan tidak mau mengalah. Yang terakhir, menjaga sholat. Dengan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Demikianlah sekali sedikit ilustrasi atau sebuah gambaran tentang kehidupan dunia. Semoga saja kita tidak termasuk orang yang tertipu, tidak dibelenggu oleh dunia, sehingga tidak terjebak dalam dosa, dan kita nanti insyaallah meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ya Quran fastami'u lahu wa ansitu lahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa alamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yaqra'u sapa yuhibbu min ibadihi ayyakum fi tarbihi islamihi wa imanihi wa innahu la yuhibbul qawmal fasiqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina